kesampaian juga berwisata ke dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Nari-nari ya. Berada di komplek Candi Arjuna yang merupakan peninggalan abad ke-17 membuat saya takjub. Betapa maju peradaban bangsa kita di masa silam. Gak rugi deh berwisata ke Dieng. Keindahan alam dengan warisan cagar budayanya membuat saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Lelah berjalan-jalan membuat saya kehausan. Mampir dulu sekalian mencari buah tangan untuk oleh-oleh. Selamat siang. Ini ada apa aja nih Pak? Ada minuman khas Dieng, Karika Dieng. Karika ya? Ya. Ini nih yang cuma ada di Dieng, manisan Karika. Wah, ini ya Pak? Coba. Sirupnya. Ini seger nih Pak? Segar sekali. Ini buahnya saya coba ya. Banyak banget sih Pak, seger Pak. Ya, apalagi ditambah es batu, lebih segar lagi. Ini bikinnya di mana nih Pak? Ada saya tunjukkan kalau mau lihat pembuatannya. Kalau gitu boleh antar saya ke sana nggak Pak? Siap, siap. Ayo Pak. Kebetulan Pak Saroji pemilik kios mau mengantar saya ke tempat produksinya. Ya Pak, cuacanya di sini. Wah, kebun Karika yang disebut juga pepaya gunung ini tampak subur menghijau. Konon kabarnya, Karika aslinya tumbuh di dataran tinggi Andes, Amerika Selatan dan dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda. Bapak bisa kasih tahu nggak nih Pak, kenapa sih Karika itu bisa ada di Dieng? Di tempat lain nggak bisa karena faktor tanah juga bisa, suhu juga bisa. Oh iya. Ini masih jauh nih Pak tempatnya? Udah dekat. Ternyata, tempat pembuatan manisan Karika tidak terlalu jauh. Ini sih Mbak, saya boleh ketemu sama pemiliknya nggak? Saya pengen lihat proses pembuatan Karika. Yang pemilik Trisakti di sebelah Mbak, Pak Saroji pemiliknya. Bapak pemiliknya? Ya ampun Bapak, kenapa nggak bilang dari tadi? Ya udah, boleh nggak Pak lihat proses ininya? Silakan. Boleh ya? Boleh Mbak? Untuk menjaga kebersihan ruang produksi, masker dan sarung tangan wajib dikenakan. Begitu memasuki ruangan, harumnya buah Karika langsung terasa. Ini nanti datang ke sini udah berbentuk irisan gitu ya? Buah Karika di ruang produksi sudah dikupas dan diiris untuk efektivitas kerja. Proses pengupasannya dilakukan warga desa agar mereka juga dapat menambah penghasilan sehingga bisa ikut merasakan rezeki mengolah Karika. Jempol deh buat Pak Saroji yang mau berbagi. Daging buah Karika yang sudah bersih kemudian direndam dalam larutan air kapur sirih. Nah, proses ini nggak bisa dianggap remeh karena getah Karika bisa bikin gatal. Ini fungsinya apa nih Bu? Direndam pakai air kapur ini biar apa? Intinya untuk mengenyalkan dan juga menghilangkan getah dari buah Karika itu. Nah ini direndamnya berapa lama nih Bu? Setengah jam aja, Mbak. Udah cukup setengah jam. Usai direndam, daging buah Karika dicuci bersih, lalu dimasukkan ke dalam botol kaca sampai penuh. Selanjutnya, tambahkan air sirup yang terbuat dari campuran air, gula pasir, dan sari biji Karika. Biji Karika berselaput tebal dan mengandung kadar air cukup tinggi. Air inilah yang menjadi sumber rasa dan aroma dari manisan Karika. Cara mendapatkan airnya, biji harus dipisahkan dari selaput dengan cara diaduk-aduk dan disiram air. Larutan sari biji Karika ini lalu dimasak bersama air dan gula. Buang busa yang mengapung di permukaan air rebusan supaya sirup menjadi jernih. Dinginkan, baru deh dituangkan ke dalam botol-botol. Proses selanjutnya adalah perebusan.
Daging buah dan air sirup dimasak bersama botol-botolnya. Selain mematangkan daging buah dan membuat sirup meresap, proses ini juga bertujuan membunuh kuman dan bakteri pada botol, alias disterilkan. Proses ini memakan waktu berjam-jam, tergantung seberapa banyak botol karika yang dimasak. Jika sebanyak ini bisa memakan waktu hingga 4 jam, sampai daging buah matang seluruhnya. Menikmati manisan karika lebih enak jika sudah didiamkan minimal 3 hari, agar rasa lebih meresap. Nah Pak, ciri-ciri karika yang bagus itu kayak apa sih Pak? Ya, ini caranya mudah Mbak, seperti ini. Bisa disaksikan. Secara kasat mata, manisan karika sama-sama berwarna kuning. Namun setelah Nah, diuji, kalau ini- terlihat bahwa karika yang baik memiliki warna kuning alami dari buah karika. Oh iya ya Pak, ini lebih kelihatan kuning ya. Kalau yang ini, kalau yang Trisakti warnanya nggak berubah, tetap putih ya. Iya. Ini kenapa sih Pak kok bisa beda gitu? Ya, kalau produk Trisakti menjaga kualitas, murni semua. Kalau produk lain saya nggak tahu. Ini pakai- Jika dicicipi, manisan karika yang baik memiliki rasa dan aroma yang alami. Tekstur daging buah pun kencang dan utuh. Penggunaan gula murni pastinya akan menarik lebah. Nah, ini Mbak, tempat packingnya di sini. Udah sampai, tapi saya mohon maaf, saya banyak pekerjaan. Saya mau melanjutkan pekerjaan saya. Udah nggak apa-apa, saya di sini aja ya Pak. Ya, terima kasih. Saya permisi dulu. Pak, saya ikut ini ya. Manisan karika Ini kasih label dikemas ya? dalam botol dan cup-cup plastik seperti ini untuk harga yang lebih ekonomis. Manisan karika cup tahan hingga 6 bulan meski tanpa pengawet. Karika dalam botol bahkan tahan sampai 2 tahun. Karika Trisakti. Proses pelabelan dilakukan setelah beberapa hari proses produksi. Gunanya untuk mengecek jika ada produk yang berfermentasi dan mengeluarkan gas. Tahap ini juga berguna sebagai tahap penyortiran. Jika ada biji yang masuk ke dalam kemasan seperti ini, maka produk tidak bisa dijual. Ini ada apa ya Mbak? Kayaknya ngupasnya atau apa? Ya itu ngupasnya belum bersih berarti Mbak. Manisan karika kemasan cup plastik dikemas dalam box yang berisi 12 cup. Oh, berarti dijual di toko sama di warung Pasar Oji juga ya? Oh yaudah kalau gitu yang buat ke warung Pasar Oji saya bawa aja kali ya? Ini, ya itu Mbak. Wah, Pak Saroji yang pemilik usaha manisan karika kok malah nyapu ya? Pak? Loh, Bapak tadi katanya mau kerja? Ya, memang tugas saya ini nyapu Mbak. Oh, Bapak petugas kebersihan di sini. Iya, kesian saya. Oh, sini Mbak, saya bantu deh Pak. Ya Pak. Ternyata, hingga saat ini Pak Saroji masih tercatat sebagai pegawai pemelihara kebersihan di lingkungan Candi Arjuna. Tugas utamanya adalah membersihkan lingkungan wisata candi dari sampah. Pak Saroji juga bertanggung jawab menjaga akses masuk dan menjual tiket kepada pengunjung yang datang. Pekerjaan memelihara dan menjaga kawasan wisata Candi Arjuna sudah Saroji lakoni sebelum memiliki usaha karika. Ia pun tak berniat untuk meninggalkannya. Ya, Pak. Oh iya Pak, kalau saya lihat nih Pak, usaha Bapak ini kan kalau dilihat kan udah besar, udah sukses. Tapi kenapa kok Bapak masih mau jadi petugas kebersihan di sini sih Pak? Saya udah pernah disumpah dari pemerintah juga. Saya tugasnya memang nyapu, ya harus nyapu. Saya memberi contoh anak cucu saya, masyarakat biar tahu, orang cari uang bagaimana, biar cucu tahu, anak saya tahu. Tanggung jawab pekerjaan membuat Pak Saroji tak banyak terlibat dalam operasional usahanya. Untuk urusan bisnis karika, Pak Saroji menyerahkan pada seorang penanggung jawab yang ia percayai. Usaha yang bernama Trisakti ini dibangun sejak awal tahun 90-an. Pak Saroji adalah salah satu perintis UKM manisan karika di Dieng.
Dahulu, pengolahan karika hanya dimiliki sebuah perusahaan besar bernama Dieng Jaya. Banyak warga Dieng yang bekerja di pabrik pengolahan, termasuk istri Pak Saroji. Begitu pabrik Dieng Jaya ditutup, banyak warga yang terkena PHK. Petani karika pun banyak yang merugi, lantaran tak ada lagi yang menampung hasil panen mereka. Akibatnya, karika menjadi terbengkalai. Kelestarian karika di Tanah Dieng terancam kepunahan. Pak, jangan ditebangi pohon karikanya, Pak. Ini buat apa? Nggak laku kan? Ya, nanti saya dikembangkan lagi yang banyak. Nanti saya yang beli kalau udah mateng. Keprihatinan Pak Saroji membuat ia mencari cara untuk melestarikan karika khas Dieng. Pak Saroji lalu berinisiatif membuat manisan karika di dapur rumahnya bersama sang istri Sulastri yang sebelumnya bekerja sebagai pembuat manisan di pabrik Dieng Jaya. Dulu itu karika memang harganya kurang, sama teman-teman bilang jangan ditanam lagi aja, itu bisa kalau bulasan aja bisa ditanam, nanti saya yang beli kalau udah jadi buah. Saya kerja keras terus sampai sekarang, sukses sampai sekarang. Berbekal pengalaman Sulastri mengolah karika, Pak Saroji merajut asa menghidupkan kembali manisan karika yang terancam hilang dari pasaran. Sejak fajar, Pak Saroji sudah berada di kawasan Candi Arjuna. Ia bersama sang istri membuka warung sederhana di dekat pintu masuk candi. Warungnya menyediakan beragam masakan sederhana bagi para pengunjung dan buah tangan khas Dieng. Pak Saroji kadang mengisi waktu luangnya dengan menanam karika di belakang warungnya dengan memanfaatkan biji yang terbuang. Kecintaan Pak Saroji pada Dieng mendorongnya terus melakukan pembibitan tumbuhan endemik Dieng ini agar tetap lestari. Selintas, pohon karika sangat mirip pohon pepaya. Tanaman ini hanya bisa tumbuh di dataran tinggi basah dengan ketinggian 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Karika memiliki kandungan kalsium yang tinggi, juga sumber gula alami, A dan vitamin C. Karika juga memiliki antioksidan sebagai penghambat berkembangnya radikal bebas yang disebut sebagai pencetus penyakit kanker. Oh ya Pak, tujuan Bapak itu apa Pak untuk melakukan pembibitan ini? Pembibitan ini saya melestarikan karika Dieng, adanya cuma di dataran tinggi Dieng, biar orang lain membutuhkan ada sewaktu-waktu ada tanamannya gitu. Banyak juga mahasiswa ataupun peneliti yang meminta bibit karika milik Pak Saroji ini. Biasanya untuk dicoba ditanam di tempat lain ataupun untuk penelitian. Sejak wisata Dieng semakin ramai, banyak juga UKM yang ikut memproduksi manisan karika. Menanam karika sekarang menjadi investasi yang menguntungkan di Dieng. Karika yang baru ditanam baru akan berbuah setelah setahun 4 bulan kemudian. Sekali tanam, karika bisa dipanen seumur hidup tanpa perawatan yang sulit. Karika juga sangat tahan dengan penyakit dan hama. Keberadaan usaha manisan karika yang dirintis Saroji lambat laun menggairahkan kembali pertanian karika. Perjuangan Pak Saroji pun berbuah manis dengan diterimanya penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah untuk bidang kelestarian lingkungan, khususnya tanaman spesifik Dieng. Para petani karika kini semakin sejahtera. Harga karika segar sekarang dihargai Rp3.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Bapak Murib adalah petani karika yang ikut merasakan manisnya bisnis karika. Bertahun-tahun sudah, Pak Murib menjadi pemasok karika ke Pak Saroji. Ia dan para petani karika lainnya
kini tak lagi kesulitan mencari pasar. Dalam seminggu saja, Pasar Roji mampu menampung 5 kuintal karika dari satu petani. Padahal sebelumnya, Murib harus mencari pasar karika hingga ke kota Wonosobo yang jarak tempuhnya 1 jam dari dataran tinggi Dieng. Itu pun tidak secara berkelanjutan seperti saat ini. Kalau perubahan ada nggak sih Pak yang Bapak rasain setelah Bapak mensuplai karika ini ke Pasar Roji? Dulu kan storenya ke Wonosobo jauh, memakan biaya. Kalau sekarang udah dekat, lebih enak. Wow, melihat karika berbuah rimbun begini, saya pun tidak tahan untuk tak mencoba memetiknya. Karika yang matang di pohon berwarna kuning segar menggoda saya untuk mencobanya. Wangi banget. Rasanya seger. Banyak yang menyebut Dieng dengan negeri di atas awan karena letaknya yang tinggi dan kerap diselimuti kabut tebal. Suhunya pun terasa dingin, bahkan di waktu-waktu tertentu sampai di bawah 0 derajat Celcius. Kondisi inilah yang salah satu penyebab mengapa Dieng memiliki beberapa tanaman khas yang tidak bisa dijumpai di tempat lain. Nah, selain karika, Purwaceng juga memiliki daya tarik tersendiri. Purwaceng adalah tanaman obat yang dipercaya dapat menjaga stamina tubuh dan seringkali dikonsumsi karena mengandung zat afrodisiak untuk meningkatkan kemampuan seksual. Konon, Purwaceng ditemukan pertama kali di pegunungan Alpen, Swiss. Purwaceng sering juga dijuluki sebagai ginseng Dieng. Sebelum dikonsumsi, Purwaceng biasanya dijemur dulu hingga kering agar awet dan berkhasiat. Harga Purwaceng kering terbilang mahal, mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Purwaceng nikmat diminum dengan dicampur kopi ataupun susu. Untuk memudahkan penyajian, Pasar Roji menciptakan Purwaceng susu dan Purwaceng kopi dalam kemasan sekali seduh. Purwaceng original dijual dalam kemasan toples kaca. Purwaceng susu dibuat dari gula, susu bubuk, jahe, dan bubuk Purwaceng. Diaduk hingga rata, baru dikemas dalam kemasan yang higienis. 20 tahun berjalan, usaha Pasar Roji semakin berkembang pesat. Ia pun sudah memiliki sebuah toko oleh-oleh khas Dieng yang tak hanya menjual produk olahannya, namun juga menampung produk warga Dieng lainnya. Di antaranya adalah dodol karika yang lahir dari kreativitas warga Dieng yang bernama Ibu Watminah. Bu, Ibu awalnya bisa kepikiran bikin dodol tuh gimana sih, Bu? Ya, saya lihat kan sudah banyak yang itu bikin karika sirup, lalu saya coba barangkali bisa dijadikan dodol. Saya coba ternyata bisa dan enak. Dodol karika dibuat dari daging buah karika yang dikukus. Karika yang sudah matang lalu digiling hingga menjadi puree karika. Puree karika dicampur dengan bahan adonan yaitu tepung ketan, terigu, santan bubuk, gula pasir, dan air perasan biji karika sebagai penguat rasa alami. Adonan dimasak selama 2 hingga 4 jam hingga mencapai kekentalan yang diinginkan. Dodol karika dijual Rp60.000 per kilogramnya. Oh iya Pak, ini harapan Bapak nih ke depannya apa Pak, khususnya di bidang karika ini? Karika Dieng dilestarikan terus biar masyarakat Dieng biar menikmati hasilnya manisnya karika sampai ribuan tahun.